Mungkin saya baca apabila ada pertanyaan di chat ya. Satu dari Pak Duta Mardin Umar. Kondisi itu. Ya, sudah lebih puluhan bahkan ratusan tahun bangsa Indonesia berpuasa Ramadan. Artis sudah sekian banyak juga umat Islam yang mayoritas di Indonesia bertransformasi. Kenapa kok persatuan umat masih jauh, malah makin tercabik? Di mana salahnya Pak Din, Prof? Nah, itu pertanyaan tentang persatuan umat Islam. Ya, saya kira itu pertanyaan pertama. Sebelumnya saya kumpulkan dulu ya, mungkin 4 dulu pertanyaan. Silahkan bisa angkat tangan atau saya akan berikan kesempatan. Silakan. Imam Syamsi kayaknya. Oke, yang kedua Pak Imam Syamsi Ali, baik. Ada lagi nomor 3 dan nomor 4 nanti saya. Imam Syamsi Ali nanti terakhir mengambil kesimpulan dan sekaligus mengoreksi nambah yang kurang-kurang. Baik, ada lagi yang saya tunggu. Bagusnya raise hand dulu, nanti diminta ya, ditunjuk oleh moderator ya. Atau dari moderator ada pertanyaan? Biasa nanya mahasiswanya, sekarang Kalau istilah moderator itu harus di tengah, moderate fungsinya. Jadi saya menampung semua, silakan. Oke, silakan. Ada lagi tadi tentang persatuan umat. Pak Imam Syamsi Ali selanjutnya. Yang nomor 3 silakan. Ini kita sudah tadi 100 peserta ini Pak Din, alhamdulillah. Lewat YouTube juga banyak ya? Ya, di YouTube dan juga di TV Muhammadiyah, TV-mu. Atau yang ada dulu ya. Baik, baik. Silakan Pak Din. Ya, mengenai persatuan umat. Kalau tidak berbekas ya, pada persatuan umat, atau itu adalah pertanda jelas ya, ibadat itu tidak fungsional. Itu yang saya katakan tadi, kita terjebak pada rutinitas. Ya, seharusnya ibadat seperti tadi sudah saya indikasikan, sholat itu orientasi terakhirnya adalah bersifat kolektif, sosial, dari yang bersifat individual. Itu yang sering disebut transformasi dari kesalehan individual ke kesalehan sosial, from individual piety to social piety. Maka pengajauhan dari ibadat itu ya kita ya, terlibat dalam kerja-kerja dan kerjasama sosial. Ya, minimal ya mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Sholat ya, tanha anil fahsyai wal munkar. Sebab kalau kita tidak mencegah diri dari kekejian al-fahsya wal munkar, kita tidak bisa bekerja sama sosial. Kita tidak akan tergerak untuk membangun solidaritas sosial, persatuan dan kesatuan. Ramadan, ibadah Ramadan lebih jelas lagi ya. Di ujungnya nanti harus ada manifestasi sosial secara simbolik. Zakat fitrah itu kan simbolik ya. Apa? Tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Penyucian jiwa dan pemberian makan bagi orang-orang miskin. Ujung sholat itu. Itu yang kemudian kita simbolkan lagi ketika Idul Fitri itu silaturahim gitu. Dan mereka merajut solidaritas sosial, persatuan umat. Jadi kalau berabad-abad, berpuluh tahun, beratus tahun sudah berpuasa, tapi tidak mampu mencerminkan persatuan umat ya, karena ibadah kita tidak fungsional. Karena kita tidak mampu mengambil makna dari ibadat dan mengejawantahkannya dalam perilaku. Maka ini yang bisa disebut kita selama ini, mohon maaf bukan kita yang hadir ya, umat Islam, ya hanya menjemput, memegang abu Islam, tapi tidak mengambil api Islam. Tidak beragama secara substantif tadi itu. Saya yakin ya kalau kita berpuasa Ramadan,
apalagi di dalamnya ada ibadat-ibadat lain seperti sholat, zakat, sedekah, infak, ya, dan lain sebagainya, itu akan lahir ya manusia-manusia yang ya cenderung untuk membangun persatuan dan kesatuan. Ya, mengapa ya? Karena kalau ada buka puasa, dimensinya bukan ta'abudi tapi politis. Semua pejabat membuka diri buka puasa. Begitu nanti lebaran, open house, politis. Saya pernah usulkan kalau lebaran itu jangan seluruh rakyat yang datang ke istana bersalaman. Berdoalah, berdoa para pemimpin, apa itu lagu lebaran itu. Karena yang berpeluang berbuat kesalahan dan dosa itu pemimpin pada rakyat. Maka rakyatlah yang datang, pemimpinlah yang datang pada rakyat gitu. Tapi ya saya nggak pernah mau datang ke istana atau ke siapapun dari dulu itu untuk beridul fitri itu ya. Nah, kecuali ya pernah saya jadi dirjen ya datanglah ke rumah menteri gitu. Hanya itu aja. Seharusnya pemimpin yang datang. Nah, jadi poinnya dikaitkan dengan pertanyaan tadi ya jawaban umumnya karena kita tidak menghayati dan mengamalkan makna ibadat dan makna Ramadan itu sendiri. Wallahu alam. Ya, Imam Syamsi Ali, mohon ditambahkan pada pertanyaan ini. Gimana Silakan, silakan Imam. menyatukan Muslim dan Yahudi di New York sana, di Amerika sana? Silakan Imam, tadi mungkin bertanya, menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ali. Terima kasih Pak Prof. Din. Saya kira malam ini luar biasa kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat dalam, yang tidak biasanya dari tokoh Muhammadiyah, karena ini banyak bersifat spiritual, ya sangat rabbani rasanya, sangat-sangat dalam dengan nuansa sufistik. Ya, tapi saya kira sangat luar biasa. Ini kalau ketua Muhammadiyah Amerika pakai songkok ini mirip kiai dari Jawa ini tadi. Iya. Saya tadinya ketika melihat mendiskusikan bahwa Muhammadiyah Amerika akan mengundang Pak Ding Syamsuddin, saya khawatir tuh, kekhawatiran saya ini jangan-jangan orang radikal diundang ini, soalnya Pak Ding lagi radikal sekarang. Baik, kita berbicara tentang Ramadan sebagai bulan transformasi ya. Mungkin kesimpulan dari semua itu adalah memang perlu untuk kita mentransformasi kesalehan kita di bulan Ramadan ini. Nah, kesalehan ini kan sebenarnya kata yang bersifat jami' ya, yang mencakup banyak hal. Tapi saya kira sebelum sampai kepada transformasi kesalehan itu, maka yang perlu ditransformasi dari Muslim, dari kita semua ini adalah wawasan sebenarnya. Ya. Pertama, wawasan tentang keislaman itu sendiri, bagaimana kita melihat Islam ini. Karena sangat krusial sekali bagi umat ini untuk membenarkan cara pandang terhadap agama ini. Kalau agama kita ini selalu dilihat sebagai a bunch of ritual performances, hanya sebagai kegiatan ritualitas semata, maka di sanalah kita lihat bahwa umat ini stuck pada jamaah-jamaah yang membludak di masjid-masjid, sementara pasar-pasar dikuasai oleh orang lain. Dan oleh karenanya saya kira penting untuk kita mentransformasi wawasan kita tentang agama ini, termasuk transformasi pemahaman kita tentang ibadah. Jadi ibadah jangan selalu bersifat kalkulatif. Kita beribadah sambil memegang kalkulator, kita menghitung-hitung pahala. Seolah-olah kita masuk surga ini dengan pahala. Dengan berapa pahala yang kita lakukan. Padahal tadi Pak Din sudah menyebutkan bahwa ahsanu amala itu yang menjadi utama, bukan aktsaru amala. Toh juga kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada transformasi kesalehan tadi, sebenarnya di dalam pandangan Al-Qur'an kalau kita melihat ada 4 tingkatan kesalehan kita itu. Yang pertama adalah kesalehan fisikal dan material. Dan itu biasanya diekspresikan dengan kata-kata thayyib dalam bahasa Arab. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Karena kata thayyib itu menggambarkan kesalehan fisik. Makanya kalau kita tanya teman-teman Arab, kaifa haluka, jawabnya thayyib, artinya ya secara fisik baik, secara material banyak. Itulah orang Saudi barangkali menjawab demikian. Ya, tapi itu belum menggambarkan kesalehan yang kita harapkan dalam agama kita. Walaupun itu menjadi salah satu tuntutan
Maka berpuasa itu mentransformasi kita secara fisikal. Makanya Rasulullah mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Karena sehat itu bagian dari kesalehan kita. Jadi jangan kita umat Islam ini menyangka bahwa urusan kesehatan itu urusannya non-muslim. Menjaga kesehatan itu adalah urusan non-muslim. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Sehingga para imam kita, para syekh kita, makan banyak gula, duduk, makan kambing, nggak pernah olahraga, masalahnya kan itu. Karena seolah-olah kesehatan itu milik orang lain. Ya. Padahal fisikal kita ini, itu bagian dari kesehatan kita. Ini harus tertransformasi selama bulan Ramadan. Jadi jangan sampai terjadi kemudian balas dendam. Di siang hari nggak makan, tapi di malam hari dimakan semuanya. Itu tidak terjadi transformasi kesalehan fisikal. Nah tentu yang kedua adalah harus meningkat kepada kesalehan spiritualitas. Ya. Makanya itu yang disebut dengan biasanya dalam bahasa Al-Quran khair. Ya khair. Ya. Nah kata khair itu sudah mencakup fisik dan juga ruhiyah sekaligus. Di sini adalah nilai-nilai robbani yang terbangun di bulan Ramadan. Maka puasa itu adalah amalan ibadah yang paling bersifat intimate antara seorang hamba dan Tuhannya. Kalau kita sholat ya orang bisa menyaksikan, apalagi sholat berjamaah, jutaan orang bisa melihat. Tapi puasa nggak ada orang yang tahu. Bisa kita masuk kamar mandi, minum air, keluar pura-pura haus kan. Tapi itu sangat intimate sifatnya dengan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam hadits qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya puasa itu milik Allah langsung karena sangat personal sifatnya. Ya. Nah itulah sebabnya ini membangun jiwa kita, ruhiyah kita di sini ya. Terjadi taqarrub di situ, bahkan terjadi ma'iyatullah wa huwa ma'akum aina ma takunu. Nah, kemudian yang ketiga, dari transformasi ruh dan jasad tadi itu tertransformasi ke dalam apa yang disebut dengan kesalehan sosial. Nah, itu dalam Al-Qur'an disebut ma'ruf. Ya, kuntum khaira ummah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ma'ruf ini transformasi kesalehan dalam sosial. Nah, ini mungkin yang terjadi yang tadi Pak Din sangat bagus sekali dijelaskan tentang bagaimana ibadah kita ini bisa menjadi ta'abbud dan bahkan turun menjadi takhalluq. Ya tertransformasi dalam kesalehan sosial kita. Mudah-mudahan bangsa Indonesia kita dan umat Islam secara khusus setelah Ramadan ini semakin disiplin di jalan gitu. Ya mengendarai mobil tidak lagi semeraut misalnya. Atau pada tingkatan yang lebih tinggi, amanah semakin dijaga. Jadi para pemimpin kita mengurangi korupsi setelah Ramadan. Ya jangan kemudian di musim haji banyak yang berhaji, berlomba naik haji, pulang korupsi juga jadi-jadi. Itu tidak terjadi kesalahan sosial namanya. Maka penting sekali Ramadan ini mentransformasi kita. Nah, kemudian yang terakhir mohon maaf, tidak ingin panjang, adalah pentingnya kesalehan dalam bentuk transendensi robbaniyah. Nah ini yang diekspresikan dalam bahasa Al-Quran ihsan itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak atau ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan disinilah kemudian terjadi dua sudut itu. Tadi ta'bud itu dari kita ihsan kepada Allah anta'budallah, tapi juga dari Allah kepada dari atas ke bawah takhalluq atau ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita disuruh berbuat baik sebagaimana Allah berbaik kepada kita. Nah, tingkatan tertinggi daripada ihsan ini adalah terbangunnya peradaban manusia sesungguhnya. Itulah yang dilakukan Rasulullah Madinah. Maka Pak Din ya dan Bapak dan Ibu, peradaban itu bukan sekedar membangun infrastruktur seperti yang sekarang telah dibangunkan di Indonesia. Katanya membangun infrastruktur itu sama dengan membangun peradaban. Bagaimana mungkin dengan infrastruktur saja bisa dianggap sebagai peradaban? Apalagi kalau membangun infrastruktur itu dengan hutan pula. Bagaimana mungkin bisa dianggap sebagai peradaban, kan jadi masalah ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Din tadi sangat luar biasa sekali, dalam sekali, dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Din. Saya kembalikan Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak Imam Syamsi Ali. Luar biasa kita sudah mendengarkan beberapa masukan lagi tentang transformasi ya. Kita fokus ke transformasi. Beberapa pertanyaan di chat ya, saya baca lagi beberapa pertanyaan lain yang ditanyakan oleh Mas Fahmi Rizal Gadin. Yang puasa atau dipuasakan itu apakah roh atau hawa nafsu? Nah itu pertanyaan yang ya silahkan Pak Din mungkin
Saya kira itu pertanyaan state point ya, state forward, to the point. Kemudian banyak orang soleh ritual tetapi tidak soleh sosial. Itu juga pertanyaan yang ketiga atau masukan, termasuk korupsi ya disebutkan. Ya saya kira itu yang di chat ya. Mungkin Pak Din bisa menanggapi Pak. Iya, roh, hawa, sebenarnya ada roh, kemudian an-nafs, al-qalb, ya. Dan ada juga hawa dalam diri manusia ya. Kalau yang berpuasa itu ya rohani itu secara keseluruhan. Tentu akan berdimensi juga uh, pelatihan atau penertiban terhadap kecenderungan hawa gitu. Maka as-saum itu ar-riyadhah ar-ruhiyah, ya. Satu latihan kejiwaan, satu olahraga rohani. Jadi mengembangkan kecenderungan rohania untuk ada jiwa yang hati nurani, untuk tidak memunculkan hati zulmani, lawan dari hati rohani itu. Yang hati zulmani itu dari hawa. Jadi kedua-duanya, kan itu nggak bisa terpisah. Karena bejana berhubungan. Kalau kita mengembangkan kejiwaan, itu menurunkan hawa. Nah, kalau kita memuan hawa, itu menurunkan rohani. Jadi sekaligus two and one. Oleh karena itu ya kita berpuasa, namun sejatinya sebagai ar-riyadhah ar-ruhiyah. Gitu. Yang kedua tadi bersifat masukan ya. Dari kesalehan individual harus berlanjut pada kesalehan sosial tadi itu yang saya kira sudah banyak sekali dibahas tentang itu. Baik. Dan tadi bacaan dalam sholat melambangkan itu semua. Baik. Silakan ada di sini dari PCIM Malaysia, ada dari Mas Sony misalnya, ada Mas Ahmad Burhani, Najib Burhani, ada silakan. Konsultan ulama persemakmuran itu dari PCIM Malaysia. Sehat. Betul. Silakan. Dari PWM Jawa Timur. Nah, boleh. Pak Nur Kholis, sudah Ya, ingin berbicara? Ya, silakan. Pak Nur Kholis, nanti bertanya Ya. waktu saya ke Surabaya saja. waktu saya ke Surabaya saja nanti pertanyaannya. Silakan Pak Nur. Ya. Kita ini lebih sering menonjol dalam segi kesolehan ritual tadi itu dan kurang dalam kesan sosial. Apakah karena memang pendidikan kita itu memang diawali dengan fikih bukan akhlak? Apa itu faktornya ya? Akhlak itu mendapat bagian yang belakangan. Begitu Pak Din. Ya saya kira benar ya, karena pendidikan Islam di kalangan umat masuk kurikulum dan silabusnya ya, heavy-nya kepada, bahkan di Indonesia itu terlalu berat kepada yang bersifat legalistik, formalistik, fikhiyah. Sering saya kalau berceramah di majelis-majelis ta'lim gitu, kalau dibuka pertanyaan selalu apa hukumnya ini, apa hukumnya itu gitu. Betulan saya bukan dari Kuliatus Syariah, tapi kurang kepada makna gitu. Nah, saya kira harus dikombinasikan. Marilah kita bergeser dalam wawasan keislaman. Ujungnya itu adalah akhlak. Kalau kita lihat sistematika pengetahuan keislaman, ajaran-ajaran Islam oleh para ulama itu kan selalu trilogi ya. Tadi Ustaz Imam Syamsi Ali sebut iman, Islam, ihsan. Akidah, ibadah, akhlak. Ya. Akidah, syariah, akhlak. Jadi selalu akhlak di ujung itu. Maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka ibadah itu bukan tujuan terakhir. Saya memahami
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah untuk beribadat, dalam pengertian seolah-olah kalau sudah selesai ibadat sudah selesai. Selesai sholat, salam ke kanan ke kiri, wassalam. Selesai Ramadan, Lebaran, artinya bubaran gitu. Tapi itu hanya apa, jalan. Tujuan akhirnya apa? Akhlak. Maka yang paling penting dalam beribadat itu adalah masa pasca ibadat. Masa pasca sholat adalah sebuah masa untuk kita yang melakukan sholat itu menggelar sajadah panjang. Menggelar sajadah panjang. Begitu pula setelah Ramadan gitu. Nah, saya setuju dengan Pak Nur, sudah menjawab dirinya sendiri. Ya karena pendidikan keislaman kita. Nah, Muhammadiyah harus mempelopori sebuah pendidikan keislaman dalam al-Islam kemuhammadian itu untuk membalik atau meluruskan itu. Tekankan pada akhlak. Ringkasnya mungkin ini ya, kalimat terakhir. Islam ini harus kita yakini bukan sebagai ini istilah ilmu perbandingan agama ya. Bukan sebagai ritual religion, tadi sudah disebutkan Pak Nur, atau bukan sebagai sacramental religion, agama sakramental yang berhubungan dengan ritus-ritus belaka, tetapi sejatinya adalah ethical religion, agama etik, agama akhlak tadi itu. Ujungnya adalah akhlak. Nah ini yang kurang ya, kita pahami, kita hayati, sehingga pembuktian dalam kehidupan nyata itu kita tidak menghayati paradigma etik dari Islam yang luar biasa dahsyatnya. Dan Islam berkemajuan harus menekankan pada paradigma etik, al-akhlak tadi itu. Barulah akan lahir khairul ummah. Ini Mas Ali, banyak benar ketua PWM hadir. Ya, Itu Ustadz Afin itu penasehat Majelis Ulama Federal Malaysia itu, Persemakmuran itu. ya Beliau itu kami konsultan persilakan. ahli sosial. Silakan, kami persilakan dari Malaysia tadi. Ya, Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam, Mas Soni Zulhuda, Dr. Soni Zulhuda. Silakan. Terima kasih, Prof. Dan juga ahlan Prof. Din Samsudin. Bersama kami itu penasihat kami Ustadz Arifin Ismail tadi yang disebut Pak Din adalah panelis kantor Majelis Fatwanya Malaysia, Kuala Lumpur. Ustadz, saya ada satu mungkin kegundahan, kegalauan ya. Hari ini ada muncul artikel yang ditulis oleh Mas Najib Burhani, ada bersama kita hari ini, tentang keadaban digital, Ustadz Din. Jadi rupanya ada semacam tren bahwa keadaban digital itu tidak, ini yang dari observasi kami ya, tidak jalan sebanding dengan keadaban offline gitu. Jadi kita melihat ada dualisme kepribadian antara offline dan online. Ketika offline dia seorang alim dan sangat baik, tapi ketika masuk ke dunia cyber hilang tuh nilai-nilai yang dianut gitu ya. Jadi berubah menjadi orang lain. Selama ini apakah nampaknya puasa kita pun juga tidak terlalu kelihatan efeknya dalam isu ini. Bagaimana menurut antum? Sementara interaksi digital kita saat ini makin kuat gitu ya, makin sering gitu. Terima kasih, Ustaz. Karena ada Prof. Najib, Prof. Ali, biar beliau yang menjelaskan tulisannya. Saya belum baca ya. Silakan, Prof. Najib. Ya kan Anda juga. Saya sambil ulangan Kak Ali, jadi nggak siap-siap pendengar saja Kak Ali. Ya, saya kira ada benarnya, benar adanya. Kalau banyak dari kita, termasuk umat Islam di dalamnya, tidak berkeadaban digital, ya.
sementara relatif beradab pada apa lawan digital yang offline tadi itu ya. Ya, nah, walaupun mungkin tidak bisa digeneralisasi, tidak sedikit juga yang berkeadaban secara digital. Saya ikut di grup-grup WA yang sangat-sangat berkualitas ya. Ada salah satunya dipimpin oleh mantan Ketua Umum PBHMI, ya, Mas Hasanuddin. Di grup itu penuh dengan diskusi. Jadi ada moderator, diajukan pertanyaan, maka semua pesertanya tabadulul aro, saling tukar menukar pikiran, 2-3 hari baru disimpulkan, baru ganti topik lagi. Ini yang saya praktekkan, saya bentuk satu grup yang terdiri dari para pimpinan ormas-ormas Islam, diantaranya hadir di sini ya. Namanya Majelis Silatul Fikri, belum jalan dengan baik. Jadi sempat 3 kali, topik pertama apa, semua urun rembuk gitu. Dan saat itu dilarang untuk memposting yang lain-lain gitu. Ya tapi sering juga ya jebol gitu ya. Nah, ini tergantung kita, dan pesan dari tadi mungkin Prof. Najib ada mengatakan ya keadaban digital itu kurang terasa, ini harus, saya kira hadis ya, ittaqillaha haitsuma kunta ya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada, baik di ruang offline maupun di ruang online. Itu kan mana hadis tadi itu. Jadi harus bertakwa secara digital, bertakwa secara virtual, ya. Tidak hanya bertakwa secara apa lawannya digital ya, secara daring, tapi juga bertakwa secara luring di luar jaringan. Saya kira benar adanya gitu. Tapi mengapa ya? Saya mencoba untuk menganalisis ya. Mungkin karena secara digital itu kita tidak berhadapan dengan sosok, ya. Maka di situ ego keluar, segala macam manifestasi hawa nafsu keluar. Kalau secara offline kan kita berhadapan dengan sosok-sosok ya. Maka setiap diri mungkin sedikit mengendalikan diri. Nah, tapi secara digital ya, kita berhadapan hanya dengan HP kita, dengan gadget kita, maka ya semuanya ditumpah ruahkan ya. Nah, saya kira adalah manifestasi dari ego-ego ya. Maka di dalam berkomunikasi di mana saja ya, jangan lupa super ego. Al-ma'iyah tadi istilah Imam Syamsi Ali ya. Ma'iyatullah, kepuasan pada Allah, itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, selalu melihat Allah, fa illam takun tarahu, jika tidak melihat, fa innahu yarak. Nah, tapi itu tingkatannya ya. Sekarang orang cenderung menghalangi diri dari kemungkaran karena ada CCTV katanya ya. Tapi tidak menyadari ada ahkamul hakimin, CCTV Maha Agung gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi menarik, nanti segera saya baca tulisan Mas Najib tentang keadaban digital atau keadaban digital yang menggejala dalam kehidupan umat kita ini. Prof. Muhammad Ali, itu Ustaz Arifin suruh bicara, Ustaz Arifin Ismail. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Arifin. Sudah lama nggak jumpa juga nih, sejak Makassar. Silakan. Sehat itu. Majelis Ulama Malaysia. Dia unmute dulu Pak Arifin. Ya, unmute. Please ya. Ya. Belum. Unmute lagi. Oke. Ya. Oke. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali dan Prof. Adin atas ceramah yang bulan transformasi pada diri kita. Saya hanya menambah. Dalam saya ada kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan itu adalah kurikulum membentuk komponen yang lengkap sebetulnya, yaitu roh, akal, nafsu, kemudian jiwa, hati, dan badan.
Nah, transformasinya akta roh dengan sholat taraweh. Karena kita berhubungan dengan Allah langsung, kita akan sembahyang yang rehat, sembahyang istirahat, sembahyang yang nikmat, menikmati sholat, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Itulah peningkatan secara ruhiyah. Kita itu malah pertama kali dalam Ramadan kata dimulai dengan malam hari. Terakhir dulu kita masuk Ramadan taraweh dulu. Kemudian setelah kita taraweh, kalau kita Nabi tadarus. Tadarusnya itu transformasi terhadap akal. Karena konsep tadarus mudarasah transfer nilai-nilai Quran dan akal manusia. Itu konsep transformasi akal dengan tadarus Quran. Kemudian kita transformasi kepada hati. Hati dengan transformasi dengan konsep sahur. Sahur itu adalah ashar, istighfar di tengah malam, zikir tengah malam, muhasabah tengah malam. Itu konsep adalah transformasi untuk hati manusia. Ingat Allah, ingat konsep-konsep ketuhanan. Baru kita masuk ke transformasi kepada nafsu. Nafsu dengan imsak. Imsak itu menahan diri sebetulnya. Pada waktu imsak sampai pada waktu maghrib, makan minum segala macam ditahan itu mengawal nafsu. Itu transformasi pada imsak, kepada nafsu sebetulnya. Baru kepada puasa secara fisik, daripada pagi sampai maghrib itu fisik dan menahan lapar sehingga kita toksit dalam badan. Itu namanya secara puasa secara fisik. Jadi satu hari itu harus nafsu kita dan badan kita kembali kepada fitrah semula. Fitrahnya jiwa, fitrahnya nafsu, fitrahnya hati, fitrahnya akal, dengan bisa bertakwa. Jadi kalau hari pertama kita lakukan demikian, sampai hari ke-30, totalitas sebetulnya peningkatan kemanusiaan secara utuh, secara penuh sebetulnya, pada konsep ibadah menjadi ubudiyah. Maka ulama sufi mengatakan ibadah itu ibadah orang awam. Ubudiyah itu ibadahnya orang-orang khusus. Jadi menjadi ubudiyah, penghambaan kepada Allah SWT. Maka kita kembali maka Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kesucian total. Rohnya, akalnya, nafsunya, jasadnya, dan hatinya sebetulnya. Itu mungkin hanya tambahan aja untuk bagaimana kita transformasi diri kita dengan Ramadan akan datang. Maka Ramadan itu membakar yang tidak baik akal kepada roh, nafsu, badan, dan hati. Yang tidak baik dihancurkan semuanya, dibentuk satu yang kesucian ini total sebetulnya. Itu mungkin kita. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Arifin. Ditambahkan lagi satu konsep yang penting tadi tentang fitrah. Ya, jadi saya kira itu intinya dari yang dipaparkan, dari semua yang sudah disebutkan. Roh, akal, nafsu. Ya, Ramadan adalah salah satu training transformasi untuk kembali kepada fitrah. Kurang lebih seperti itu. Profesor Din mungkin ada tanggapan? Ya, saya kira benar adanya. Bahkan pada gradasi an-nafs itu, para ulama juga menambahkan selain 3 yang besar tadi itu. An-nafs al-amarah bisu, an-nafsul lawwama, an-nafsul mutmainnah. Setelahnya atau diantaranya ada an-nafsul kamilah, ada juga an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah. Ya, semuanya mengacu kepada diksi-diksi dalam ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, fitrah sebenarnya tidak hanya bersifat suci, tapi juga mengandung arti kekuatan. Allahu fatirus samawati wal ard, memberikan kekuatan kepada ciptaannya gitu. Maka ya, Idul Fitri itu selain hari raya kesucian, terutama selama Ramadan, karena ar-riyadhah ar-ruhiyah, kita melebur dosa ya. Tapi kalau hanya sampai di situ, hanya melebur dosa ya masih belum lengkap gitu. Nah, tapi juga fitrah itu kekuatan. Saya memahami yuladu alal fitrah, yaitu potensi-potensi insani. Yang ada dimensi kesucian, tapi ada dimensi kekuatan.
Jika dikembangkan, maka menjadilah insan kamil, insan robbani yang luar biasa ya. Yang punya kecenderungan seperti memaafkan. Karena salah satu ciri orang bertakwa kan wal afina 'anil nas ya. Al qazimin al ghaiza wal afina 'anil nas, yang mampu menahan amarah dan juga memberi maaf pada orang lain. Itu kan suatu perilaku yang luar biasa dahsyatnya, memberi maaf pada orang lain. Islam saya kira tidak menuntut meminta maaf, tapi untuk memberi maaf gitu. Wal afina 'anil nas. Mungkin kalau seperti Nelson Mandela, ya semualah kesalahan pihak-pihak manapun kita forgive, kita maafkan, walaupun ya not to forget, untuk dijadikan pelajaran gitu. Maka ya zakatul fitrah ada dimensi kesucian, ya, tuhratan lisoim, tapi ada dimensi kekuatan, tu'matan lil masakin. Di situ ada pesan, bekerjalah, berusahalah agar bisa menunaikan zakat baik fitrah maupun zakat mal ya, untuk kerja-kerja membantu umat manusia dan kemanusiaan ya. Oleh karena itu ini agama berkemajuan yang saya kira ya baik karena pendidikan seperti Pak Nurholis tadi isyaratkan yang keliru, yang tidak pas ya, maupun juga karena ya, penghayatan kita tentang Islam dan tentang ibadat itu ya, terlalu banyak sebagai kewajiban belaka, sebagai tujuan terakhir. Selesai ibadat seolah-olah tidak ada tugas-tugas dan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan juga mungkin pemahaman dan penghayatan umat terhadap esensi dan misi suci dari Islam sebagai tadi penyebar rahmatan lil alamin tadi itu. Nah, ini yang harus mulai kita koreksi dan mulai kita amalkan pada diri kita masing-masing, khususnya oleh warga Muhammadiyah. Nah, saya memberi sistematika ajaran Islamnya agak menyimpang sedikit. Saya secara singkat, Prof. Ali. Kalau para ulama terdahulu kan 3 tadi ya, al-aqidah, al-ibadah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak, iman, Islam, ihsan. Iya. Saya mencoba berpikir dasar dari kebersamaan kita itu tauhid. At-tauhid sebagai apa namanya, paling dasar gitu ya. Metaphysical foundation gitu, ontologinya gitu. Tapi dari tauhid itu membawa kita kepada misi kemanusiaan, yaitu khalifatullah fil ard. Maka yang kedua ini khilafah. Jangan salah paham, bukan khilafah politik, itu reduksionis. Tapi khilafah peradaban. Dengan penghayatan akan tauhid, mendorong kita mampu untuk menegakkan misi kemanusiaan, yaitu khilafatullah fil ard, yang saya sebut khilafah peradaban. Yang ini harus kita lakukan dengan kerja-kerja al-islah. Ya, takun minal muslihin wala takunu minal mufsidin, jangan jadi perusak. Ya, islah dalam arti luas, termasuk islah dzatil bain, rekonsiliasi, mediasi untuk menangani perbedaan. Itu wajah-wajahnya wajah-wajah penuh dengan toleransi, islah. Nah, ujung dari islah yang kita lakukan itu 2 itu. Satu al-asriyah, berkemajuan. Kita terbuka melakukan menampilkan kreativitas, inovasi. Tapi yang kedua wasatiyah. Jadi al-asriyah wal wasatiyah. Nah, kalau sistematika ini dapat kita lakukan, maka diharapkan nanti resultantenya itu adalah peradaban dan akan menghadirkan khairu ummah. Jadi ibadat di dalamnya itu hanya satu jalur, satu jalan yang juga penting, tapi jangan berhenti sampai pada itu. Yang kita terjebak pada orientasi ritual tadi itu. Harus kemudian membawa kita kepada memunculkan paradigma etik. Itulah amal soleh. Amal soleh itu kan amal yang mengandung as-sulhu, kebenaran berdasarkan ajaran wahyu,
tapi juga membawa maslahat. Jadi amal soleh itu amal yang menebar maslahat bagi kehidupan orang banyak, siapapun mereka, apapun agama mereka. Gitu. Nah kalau ini at the end ya, itu harus dirancang satu strategi peradaban. Umat Islamnya akan berjaya dalam peradaban dan akan menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Apalagi nanti ada orientasi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi Ramadan ini sangat penting, perlu kita lalui, kita lakoni. Yang penting mengisi dengan pesan tadi di awal saya katakan to become. Karena lebih baik kata siapa itu Eric Fromm ya, to have or to be gitu. Nah, hanya having mood memiliki Islam, sudah kita miliki Islam itu. Pada nama kita apa kurangnya Muhammad Ali. Sangat Islami ya. Ada di paspor, enggak ada di paspor ya. Ada di KTP, ya. Kecuali ID Amerika nggak ada agama ya. Kita bawa kemana-mana itu Islam di dompet kita itu di Indonesia ya. Tapi belum tentu to be, being mood, menjadi itu jauh lebih penting. Nah dalam proses menjadi, maka to become itu penting, sebuah proses karya yang lebih baik. Ya. Maka Ramadan ini harus mampu membawa kita kepada kepribadian yang lebih baik dan nanti tolak ukurnya pada pasca Ramadan itu. Saya kira demikian, mungkin ini banyak yang perlu bicara ini. Ini ada wakil rektor UMS, ada ketua PWM, mana tadi itu? Ada ini Kiai Paciran ini, Prof. Ali, namanya Fit Hasbullah Khaidir. Ya, baik. Nah, Ya, ini ada silakan. dari Ormas Wanita Islam ya. Ya, Ini biar saya kenalkan dulu nih Bu Fida Said, wanita pimpinan pusat wanita Al-Irsyad. Ini ada Dr. Sabriati Aziz, ini salah seorang presidium BMOWI, Badan Musyawarah Ormas Islam Wanita Indonesia. Banyak yang hadir nih. Walaupun saya nggak bisa lihat semua nih, selain yang mengikuti lewat YouTube. Saya kembalikan pada moderator. baik. Kami tetap persilahkan untuk memberikan pertanyaan atau masukan, tanggapan. Silahkan. Silahkan. Saya melihat siapa yang mungkin menunjuk tangan atau bertanya lagi. Saya mau tanya, Ustaz. Oke, silakan Pak Nusunan Lubis. Ya, silakan. Perkenalkan sebentar. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama saya Pak Nusunan Lubis, mahasiswa dari komputer di Universitas Akron, Ohio. Saya mau nanya ke Pak Din Samsudin, mungkin kira-kira apa saja kegiatan Bapak mungkin dahulu sewaktu mahasiswa dalam menghadapi bulan Ramadan gitu Pak. Karena di sini apalagi di Amerika Serikat ini kami sangat terbatas sekali. Masjid juga mungkin aksesnya tidak semudah di tanah air. Kemudian makanan juga, kemudian dan berbagai hal lain. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Silakan langsung Pak Din. Beragam ya kegiatan Ramadan, tapi ketika tahun pertama saya berada di Amerika Serikat, waktu itu di kota Austin, ya, Texas, masih pre-academic orientation, pas Ramadan itu. Tahu nggak, Mas Lubis, sore-sore kita main bola itu. Sama anak-anak MSA, Muslim Student Association. Tahan Pak, 16 jam loh Pak, 16 jam. Jadi jam berapa, jam 9 masih main bola, kebetulan summer waktu itu. Masih main bola, tapi nggak haus ya. Nah, namun ya malamnya kita ke masjid, itu ada rumah yang disewa oleh komunitas muslim ya, dekat kampus UT, University of Texas at Austin itu. Ya senanglah di sana karena ada nasi kebuli kan. Terus selebihnya nggak ada masalah ya. Kita berada di Amerika Serikat maupun iftarnya jam 10 ya. Saya pernah berada di Oslo, di luar kota Oslo, Norwegia, pas Ramadan, summer lah gitu.
itu jam 11 itu ya. Kalau nggak salah buka puasanya. 2 jam lagi sudah sahur itu. Langsung juga imsak. Jadi panjang sekali ya. Nah, ini menarik kalau beribadat dengan penuh kesadaran, dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat itu nggak terasa tuh, Pak. Lapar apa capek gitu. Coba kalau tidak berniat puasa pada malam hari, tahu bangun nggak tahan kita kalau nggak makan sampai jam 10 pagi itu. Jadi apa ya, the power of niat, intention itu sangat-sangat kuat sekali. Maka kalau beribadah dengan niat, cuma tergantung niat kan. Kalau niatnya berpuasa untuk sehat, sekaligus diet, ya itulah yang didapat. Kalau berpuasa ya hanya untuk kepentingan kesehatan, itulah yang didapat. Atau jangan-jangan tidak didapat. Tapi kalau berpuasa, apa ya, kalau dalam Islam itu, lillahi ta'ala ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia adalah kaum beriman itu diperintahkan kecuali untuk beribadat. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas lahuddin dalam menjalankan agama itu. Nah, niat yang penuh dengan keikhlasan, kemudian hunafa. Hunafa dengan penuh kehanifan. Lalu wa yuqimus shalat wa yutuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah keberagaman yang teguh. Saya melihat konsep ibadat ikhlas itu. Nah, ketika ikhlas ya, di situ lillahi lahuddin ya. Wa ma'mil illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Demikian kamu suatu kesadaran, pemahaman bahwa seluruh ajaran dan nilai agama ini baik bagi kita, bagi manusia. Gitu. Maka sebenarnya sholat itu ya punya dimensi self motivation, suggestion, sugesti untuk menjadi orang baik. Gitu. Jadi bukan karena menggugurkan kewajiban, terjebak pada rutinitas tadi itu. Ini switch ya. Transformasi niat ini nggak mudah. Paling tidak mari kita belajar, berusaha, berlatih untuk beragama ini dengan penuh niat. Niat itu ya bukan niat usolli atau nawaitu sauma godin, itu bukan begitu ya. Tapi satu niat strong, good and strong intention. Ini semata-mata untuk pembentukan tadi pengembangan kejiwaan tadi itu nanti manifestasinya otomatis jadi orang-orang baik, orang-orang soleh, tidak hanya individual juga sosial, dan juga kalau doa dalam sholat itu kan sedikit ya, duduk antara dua sujud itu kan doa itu, nah itu aja penggalan doa. Selainnya kan tasbih, tahmid, takbir. Salah satu penggalan doa dalam duduk antara dua sujud warzuqni. Ya Allah beri aku rezeki. Maksudnya apa? Begitu di luar sholat menjadi orang yang punya etos kerja, yang punya semangat kerja, mencari rezeki yang telah disediakan Allah di buminya ini. Kan bukan mencari, menemukan. Jadi orang kaya. Jadi the power of warzuqni di dalam sholat kita itu ujungnya harus jadi orang kaya. Tapi bukan warzuqni berilah aku rezeki seolah nanti akan datang begitu saja itu. Nah, menjadi orang kaya, dengan kekayaan kita bisa menunaikan ibadat, zakat, haji. Dengan orang kaya, menjadi kaya kita bisa beramal sosial, mendirikan universitas, rumah sakit untuk kemanusiaan. Ini etos kemuhammadiyahan. Maka ya kawan-kawan, saya ingin sharing dikit, sudah sering saya kabut dulu ya. Saya pernah di Jawa Timur itu Pak Nurholis, bertemu kawan-kawan NU itu. Mas Din, saya lihat orang-orang Muhammadiyah itu dari tata cara sholatnya itu dapat saya sebut adalah kelompok minimalis ya. Atau kaum minimalis. Apa maksud sampean itu loh? Kalau sholatnya singkat, begitu salam selesai kan, jarang kan wirid-wirid ya. Zikir, nggak tahu di Amerika pakai wirid atau zikir nggak warga Muhammadiyah. Saya ya bercanda juga jawabnya, tapi substantif, bukan minimalis. Kami orang Muhammadiyah itu
sholat adalah pendukung keberagaman yang proporsionalis. Bertanya apa maksud sampai itu loh? Sholatnya proporsional. Singkat saja, shollu kama ra'aitumuni usolli. Namun sholat yang singkat itu penuh penghayatan. Waktu kita ucapkan Robbi ghafirli, ampunlah dosa-dosaku di luar sholat, menjadi orang yang membebaskan diri dari dosa dan pelanggaran. Tanha anil fahsya'i wa munkar. Ketika berwarzukni, ya Allah, beri aku rezeki, menjadi orang yang punya etos kerja, berjuang, mencari rezeki, menemukan rezeki Allah. Wa afini, afiatkan aku, menjadi orang yang hidup dengan wawasan kesehatan, kata Imam Syamsi Ali tadi itu. Ya, tapi jangan, saya tersinggung loh Pak Imam Syamsi Ali. Makan kambing apa tadi? Suka makan kambing dan apa? Makan manis ya. Minumnya. Itu kebiasaan saya, maksudnya suka kambing, kebuli kambing gitu. Tapi harus care terhadap kesehatan kita. Nah, ini banyak kajian, sedikit saya tambahkan Pak Prof Ali itu. Ilmu kedokteran Islam seperti pada Ibnu Sina ya, itu berbeda dengan kedokteran modern yang dipelajari di Universitas Amerika itu. Di universitas saya itu paling besar fakultas kedokterannya itu. Bahkan ada School of Neuroscience, gedungnya tinggi itu. Tapi itu bermain di hulu, bermain di hilir, di muara. Begitu sakit, terganggunya metabolisme, obat, farmasi, mafia lagi di situ. Tapi kalau Islam itu ada hadis ya, Ustaz Rafiq ya, ada tukang cari hadis nanti. Apa namanya, penyakit bermula dari mulut, dari makanan. Maka yang prinsip kesehatan Islam itu pertama soal apa yang kita makan harus halalan thayyiban. Yang kedua, eating habit, cara makan. Banyak hadisnya, makanlah setelah kenyang, berhentilah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makanlah buah sebelum makan. Budaya makan orang Indonesia salah ya. Buah itu di ujung, cuci mulut, mouth wash. Padahal yang baik menurut Nabi, sunnah Nabi, cuci usus, kolon wash. Maka makan buah di awal. Makan sepertiga nasi, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga ini. Yang ketiga itu gerak, berolahraga. Yang keempat ya, istirahat. Ada hormon melatonin yang ada di ubun-ubun, al-asiyah ya bahasa Qur'annya itu. Itu tempat masuknya nilai-nilai. Menurut hadis itu akan bergerak antara jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Harus tidur. Karena fungsi hormoni sentral mempengaruhi hormon-hormon lain. Nah, baru nanti spiritualitas, kerohanian. Luar biasa itu ilmu kedokteran Islam. Ini saya mendirikan Universitas Islam Internasional. Fakultas kedokterannya akan saya beri nama Perennial Medicine. School of Perennial Medicine. Yang mengacu bermain pada hulu bukan pada hilir. Tapi saya kira tidak akan diizinkan ya. Baru ada 2 orang ya dokter ya punya aspirasi yang sama, yang mengkritik keras paradigma kedokteran modern termasuk yang dianut oleh Indonesia dan mungkin negara-negara Islam. Itu catatan saya, Prof. Ali. Terima kasih. Kita 2 jam lewat 7 menit. Waduh, tidak terasa nih Pak Din. Kalau udah ngaji ini emang nggak terasa ini. Alhamdulillah. Maghrib nggak di Amerika, di timur? Ya, ada yang sudah lewat ya. Kalau gitu satu aja terakhir, Prof. Ali. Boleh. Nanti satu lagi. Silakan. Ada yang tadi mungkin yang belum. Saya lihat juga di sini. Diprioritaskan anggota PCIM Amerika sekarang. Ya, silakan. Silakan PCIM Amerika. Saya sebenarnya pengen nanya. Ya, Nggak silakan. nanya sih, komentar Pak Din.
Jangan soal lingkungan hidup ya. Ya, saya baru mau lingkungan hidup. Ya, boleh silakan. Jadi nanti sebentar. Jadi saya tuh mau nanya tentang tadi kan dibicarakan tentang kesalehan sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kalau di Indonesia itu setiap bulan Ramadan dari kajiannya, datanya itu adalah jumlah sisa makanan terbuang paling banyak dalam setahun. Dan itu kayaknya harus kita rubah ya Pak. Soalnya kan sangat ironis antara puasa tapi sampah makanannya banyak. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana, saya sering temu beliau ya, aktivis Green Faith. Kami di Indonesia, Mbak Nana, saya Ketua Advisory Council of IRI Indonesia, Interfaith Rainforest Initiative. Kita sedang memberi perhatian kepada 4 provinsi ya, yang hutannya mengalami pengerusakan dan pembakaran, Papua, Papua Barat, Kaltim, dan Riau. Minggu lalu berada di Riau untuk launching IRI Riau, sekaligus training pemuka-pemuka agama untuk bergerak dalam melindungi hutan gitu. Ya, memang sebagaimana Mbak Nana sebutkan tadi itu, kita juga melihat ya, di tanah air kita khususnya ya, ada sebuah paradoks Ramadan gitu, yaitu merajalelanya berkembangnya konsumtivisme Ramadan, konsumerisme atau konsumtivisme ya. Konsumerisme Ramadan. Jadi Ramadan itu menjadi bulan yang ya, konsumsi masyarakat itu meningkat 2,5 kali lipat. Karena ada data BPS, konsumsi rakyat Indonesia selama bulan suci Ramadan naik 2,5 kali lipat. Tentu karena mayoritas muslimnya berRamadan dengan ekstravaganza. Jadi yang terjadi itu hanya merubah jadwal makan. Yang biasanya sarapan, makan siang, makan malam, sekarang merubah menjadi makan sahur dan buka puasa kan, 2 kali. Tapi antara buka puasa dan makan sahur in between itu banyak sekali konsumsinya. Apalagi untuk berbuka puasa, makan malamnya itu luar biasa, 2 kali lipat dari biasa menu sehari-hari gitu. Karena ada ya, ada kolak, ada apa gitu. Nah, ini saya kira tidak positif ya. Konsumtivisme Ramadan, apalagi di akhir Ramadan nanti jor-joran ke mall, menyiapkan Idul Fitri, harus baju baru, harus kue, segala macam. Coba lihat saja kalau ada buka puasa bersama itu. Saya coba mulai, walaupun juga tidak sukses betul ya. Menu buka puasa itu yang sederhana gitu. Ya, padahal esensi Ramadan tadi Ustadz Arifin Ismail ya, al-imsak, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima, ya. Itu harus dikembangkan itu definisi saum itu, jangan hanya terhadap 3 itu, anil akli wasyurbi wal jima gitu. Dan juga al-imsak anil anis syahwat ya. Al-imsak an as-sayyiat. Jadi beberapa banyak ya. Kalau definisi fikihnya kan terlalu terbatas itu. Tapi al-imsak, menghindarkan diri ya dari perbuatan-perbuatan tidak baik itu, ini satu kan kemampuan luar biasa itu. Tapi jangan lupa al-imsak itu punya temali makna dengan at-tamassuk. Ya. At-tamassuk. Ya, yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Jadi seseorang yang akan mampu berimsak kalau dia juga mampu bertamasuk ya, bil urwatil wuthqa minat tauhid. Jadi pada suatu keyakinan keagamaan. Maka mengapa seruan Ramadan, puasa Ramadan diawali ya ayyuhalladzina amanu adalah terhadap orang-orang yang mampu bertamasuk, berpegang teguh, committed ya pada nilai-nilai keimanan itu. Nah, saya kira imsak inilah yang harus kita lakukan secara lebih luas ya.
Tadi ada ketakadaban digital, al-imsak anil apa? Anil hawk, anil fitnah wal ghibah gitu ya. Imsak juga itu. Kan simbolik saja imsak yang pagi-pagi. Sekarang Muhammadiyah menunda ya 8 menit ya waktu subuh ya. Jadi tidak cepat-cepat majelis tadi kemarin itu gitu. Nah, Mbak Nana, jadi apa? Pemborosan ya, tabdzir, konsumerisme, konsumtivisme selama Ramadan itu ya gimana cara menghindarinya ya? Susah ya. Dulu sudah berbusa-busa para mubalik termasuk MUI ya agar umat Islam ya bisa hidup apa moderat ya, hidup wasati ya, dalam berkonsumsi, tapi tidak bisa, ya, sudah menjadi tradisi. Nah, merombak tradisi ini harus secara radikal, secara revolusioner, ya. Mungkin dengan keteladanan dan ada kelompok-kelompok kecil dulu itu. Karena saya tahu arah dari Mbak Nana itu, dengan pemborosan konsumsi pada bulan Ramadan, tidak hanya pada Ramadan, pada bulan-bulan lain, karena ya di hotel-hotel besar Indonesia jam 12 malam itu menggunung itu sisa-sisa makanan enak. Dulu Pak Marzuki Usman ya, salah seorang pendiri IMM pernah menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pariwisata. Beliau mengajak Muhammadiyah untuk menyelamatkan, memanfaatkan sisa-sisa makanan di hotel-hotel. Syaratnya harus punya di ibu kota Jakarta saja minimal 10 mobil box. Beliau bisa memerintahkan hotel supaya sisa makanan yang nggak dimakan di hotel itu diambil oleh Muhammadiyah, subuh-subuh dibagi kepada para pemulung, tunawisma. Waduh, luar biasa itu. Sekaligus ngajak mereka sholat subuh. Saya nggak terlaksana itu ide yang baik itu. Belum lagi di kota-kota lain. Jadi pemborosan manusia ini. Itulah yang saya yakin ya, punya pengaruh terhadap lingkungan hidup, terhadap kerusakan lingkungan hidup. Saya nggak tahu analisis ilmiahnya ada nggak kaitan dengan climate change and global warming ya. Mungkin ada ya, ahlinya yang bisa Ada Pak, menjelaskan. ada. Ada ya. Nah, inilah agama harus menjadi problem solver terhadap masalah peradaban, bukan menjadi part of the problem, apalagi menjadi problem shooter, problem maker gitu. Terakhir, karena jawaban terakhir, kita kurang menyadari Islam ini adalah agama lingkungan hidup, karena the nature, religion of nature, bukan natural religion. Ada 750 ayat tentang nature. Kalau tidak salah, ayat tentang an-nafs itu 198. Di 190 ayat. Di 63 surat. Bicara soal an-nafs yang menjadi tema sentral kita kali ini. Termasuk tentang nature. Maka saya sudah pernah melihat agama lain tidak sebanyak itu berbicara tentang nature. Dan pentingnya lagi, nature nanti berhubungan dengan environment dalam konsep Islam dan Al-Quran itu bukan objek, tapi subjek. Maka disebut at-tabi'ah, itu nature. Dan at-tabi'ah bagi yang belajar bahasa Arab, posisinya itu, wazannya itu fa'il, itu subjek. Al-Quran dan Islam bahasa Arab tidak menyebut the nature dengan istilah al-matbu', berarti objek, maf'ul. Tapi at-tabi'ah artinya apa? Dia subjek. Dia makhluk ciptaan Allah yang punya roh dan punya jiwa. Nah, ini berdasarkan teori emanasi, semua makhluk itu punya divine dimension. Punya roh, punya rohani, dan oleh karena itu suci. Maka alam semesta suci. MUI sudah mempelopori lembaga lingkungan hidup bukan lembaga pelestarian lingkungan hidup, tapi lembaga pemuliaan lingkungan hidup. Kita bukan to conserve the nature, Mbak Nana, but to respect the nature. Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dan jangan kira ya, fauna, flora bisa berbicara dengan bahasanya sendiri. Dan bisa merespon terhadap
bahasa dan perilaku manusia. Itu siapa? Profesor Jepang pernah membuktikan terhadap air ya, aqualogi itu. Kalau di sekitar air diucapkan zikir-zikir, airnya berubah, menimbulkan kristal-kristal menarik gitu ya. Tapi jangan dibawa kalau gitu, kalau sebelum minum bacalah Al-Fatihah dulu, baca doa-doa seperti dalam konsep berkat ya. Tapi jangan dia berkat, kalau takziah itu tahlil makannya sudah ada di depan itu. Nah, at-tabi'ah, maka dia bukan sebagai objek, sebagai subjek. Jadi bukan ada natura-naturatan dalam bahasa itu ya. Natura-naturatan, tapi natura-natura. Ya. Saya lupa dalam bahasa Latin itu konsep tentang alam. Kalau ini diamalkan oleh manusia, khususnya umat beragama, maka mungkin bisa kita eliminasi kerusakan lingkungan hidup ini. Terjadilah yang telah terjadi, ya, climate change and global warming yang luar biasa, ya. Apalagi perusakan hutan di negeri kita ini, ya. Dan saya sedang mengumpulkan local wisdom, kearifan lokal, pepatah, petiti yang kira-kira relevan dengan pemulihan lingkungan hidup. Nanti akan saya jadikan bahan dalam dialog Ramadan bersama saya di Metro TV, insya Allah. Pada ini yang menarik, salah satu dari Bima itu di pulau saya, bukan suku saya, suku Mbojo, ada ungkapan ngaha aina ngoho, hanya 3 kata. Ngaha makanlah, aina tanpa, bukan dengan, ngoho merusak hutan. Mungkin di daerah lain ada ya. Ngaha aina ngoho, nggak panjang-panjang. Ini yang mau diseminasi pada rakyat, jangan membakar-bakar hutan. Aina ngaha aina ngoho, makanlah, boleh makan, tapi jangan dengan merusak hutan ya. Wala tufsidu fil ard, dan kerusakan yang terjadi di dunia termasuk pandemi tidak terlepas dari ulah perbuatan manusia, sehingga Allah kemudian merasakan padanya. Nah, tadi pertanyaan moderator di awal, bukan singgungan moderator di awal, Ramadan dan keberagaman di tengah pandemi yang belum selesai ini harus mampu mendorong kita untuk mencari solusi. Ikhtiar insani apa? Sayang, perguruan tinggi Islam sedunia banyak, termasuk Muhammadiyah. Ini ada wakil-wakil rektor Pak Adi. Kita lihat ada wakil Prof. Sarjito, wakil rektor UMS dan lain-lain. Sayang tidak tergerak untuk menemukan obat. Seharusnya kita baca hadis likul lida'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Ujungnya apa? Kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja laboratorium untuk menemukan obat atau menciptakan obat dan vaksin itu. Sayang dunia Islam tidak mengarah ke sana. Saya kira ini silaturahim kita, Prof. Muhammad Ali. Saya sangat senang sekali. Ya, sebenarnya saya ingin bertemu dengan kawan-kawan khususnya yang berada di Amerika Serikat, dan selamat mengisi bulan suci Ramadan dengan niat dan tekad untuk transformasi diri. Maka bulan Ramadan akan menjadi bulan transformatif sebagaimana topik kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sampai kurang lebih 2 jam 22 menit. Tidak terasa, sebetulnya saya yakin masih ada pertanyaan ataupun masukan dari para peserta sekalian dari berbagai tempat, tetapi karena waktu kita harus akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sekedar Prof. Ali, sebelum diakhiri, ini kan banyak peserta dari tanah air. Berapa kira-kira jumlah anggota PCIM Amerika? Sekarang kalau warga sekitar 70-an, sekitar di WA Group ya, sekitar 75-72 orang. Tetapi kegiatannya sangat aktif. Setiap minggu ada kegiatan. Dan calon dokter ada berapa yang terdaftar ya? Sekarang yang kelihatan ada data mungkin sekitar berapa kira-kira? 5-6
termasuk Ustadz Rafiq ini ada beberapa ya sekitar 5 atau 6 orang ya yang saya ingat sekarang, tapi mungkin lebih, baik perempuan maupun laki-laki, alhamdulillah di berbagai bidang ya, di berbagai bidang studi. Saya kira kita berharap mereka nanti akan juga mengikuti acara dan memberikan sebagai narasumber pada kalamu. Tapi Anda jangan berlama-lama di Amerika. Saya setiap ketemu Pak Din ditanya kapan pulang ya. Weekend sudah menunggu. Jangan ditinggal alma maternya. Pak Din, rupanya setelah nikah lagi bersenang-senang di Amerika sana. di sini ada mertua saya juga ikut hadir di sini. Dari Jogja apa dari Jogja? Ya. Maksudnya dari Jogja ya. Ini Alhamdulillah. Ini mertuanya tokoh NU gitu. Kalau beda awal Ramadannya, istri yang mempengaruhi atau suami yang mempengaruhi gitu. Ini bicara masalah keluarga, bisa diperkenalkan Pak Din, istri yang baru? Istri Anda apa istri saya? Istri Pak Din ya. Kita hanya dari media soalnya. Perkawinan kedua saya setelah istri wafat seperti Prof. Ali ya. Saya tahu beliau pun waktu istri tercinta pertama sakit ya. Itu luar biasa. Saya pernah telepon itu saat itu. Itu seperti nggak bisa kita berbicara. Dan saya juga mengalami yang sama ya. Nah, perjalanan kedua tidak bisa berlanjut ya. Lebih karena berbeda visi kehidupan, perjuangan, dan relasi dengan anak itulah sulitnya, terutama karena masih kerabat dari almarhumah. Apalagi suaminya terakhir nyerempet politik gitu. Jadi kalau suami nggak cukup kuat menahan. Alhamdulillah kita berpisah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah dalam suasana seperti sekarang, saya merasakan perlu ada pendamping ya. Pendamping untuk hidup dan perjuangan. Saya tidak tahu diarahkan hati ke Gontor. Lewat orang juga nanya. Dan akhirnya ketemu yang istri sekarang, masih cucu Kiai Haji Imam Zarkashi. Ya, bapak beliau guru kami dulu di Gontor, Kiai Haji Imam Subakir, alumni Al-Azhar. Dan mantan suami beliau yang wafat, mungkin Imam Syamsi Ali kenal ya, Dr. Dihyatun Maskon. Madinah, Mesir, kemudian Pakistan, itu wafat 3 tahun yang lalu ya. Walaupun beliau pada awalnya mungkin mendengar ini, nggak buka wajah aja tuh mendengar. Ada yang bernama Rashda Diana, mungkin saya nggak bisa lihat di mana. Ada ya. Pada awalnya tidak mau menikah lagi ya. Ya, tapi setelah rahmat qadarullah lah ya. Dan insya Allah ya, siap sedia mendampingi dalam hidup dan perjuangan. Beliau alumni Al-Azhar Mesir, S1, S2, S3-nya UMY dalam bidang sama dengan saya, pemikiran politik Islam. Alhamdulillah ya, tetap mengajar di UNIDA, Universitas Gontor, Darussalam. Tapi ya banyak di Jakarta, ngajar online dan juga ikut bersama-sama mengembangkan pesantren di Sumbawa sana ya. Itu yang ada di belakang gambar saya itu. Pesantren modern internasional di Amalela ya. Alhamdulillah dari banyak negara masuk Rusia. Saya tidak mau mengundang dari Amerika. Biarlah itu masuk ke pesantren Nusantara itu. Anak-anak Amerika sudah ada pesantren di situ. Jadi itu penjelasan ya, mohon doa restu. Di akhir masa hidup saya sudah 62 tahun ini, semoga dapat berkhidmat bagi umat, bagi bangsa negara. Saya lebih fokus ya di Jakarta untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan di Sumbawa membangun sebuah Center for Educational Excellence yang saya harapkan berada terbaik di dunia Islam itu. Sudah kita mulai, walaupun dengan COVID agak sedikit terkendala ya. Jadi banyak yang membantu lah ya. Dan silakan nanti kalau ada anak cucu di Jakarta,
bisa dikirim ke sana. Saya kira cukup perkenalan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Profesor Muhammad bin Syamsuddin. Sekali lagi kita akhiri acara kita, mungkin sedikit menyimpulkan saja topik kita hari ini menjadikan Ramadan yang transformatif. Sudah disebutkan tadi sistematika Islam yang sangat banyak dimensinya, sangat banyak juga aspek-aspeknya. Intinya tadi disebutkan misalnya al-imsak ya, menahan tapi bukan hanya menahan dari lapar, dahaga dan urusan fisik, tetapi juga syahwat ya. Kalau bahasa tafsirnya itu Muhammad Rashid Ridho misalnya dalam Al-Manar menyebut esensi dari puasa atau saum Ramadan itu bukan sekedar al-imsak, bukan sekedar menahan. Karena kalau sekedar menahan itu terjadi di semua agama, bahkan bahkan juga al-wasaniyah, pagan ya, karena tradisi puasa itu ada di semua peradaban. Dan kekhasan atau keunikan saum Ramadan itu yunazi' ilahi syahwat menurut Rashid Ridho. Jadi al-imsak amma yunazi'u ilahi syahwat. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan syahwat, hawa nafsu tadi, itulah yang membedakan Ramadan. Yang kedua, tadi disebutkan dasar dari semua itu adalah tauhid. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu sebagai mukhatabnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi iman, tauhid menjadi dasar, kemudian tujuannya tattaqun. Dan tattaqun ini proses tadi disebutkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ada being, ada becoming, tapi ada juga doing. Jadi ada doing dan ini dalam konteks doing atau melakukan amal soleh. Jadi dasarnya tauhid, kemudian batangnya itu caranya, metodenya adalah amal soleh. Amal soleh bahasa lainnya akhlak karimah, dalam bahasa-bahasa lain ada karakter, ada morality, meskipun itu semua adalah bahasa yang tidak begitu tepat kalau kita gunakan dalam konteks Islam atau Al-Quran. Tujuannya, ya, tujuan untuk menjadikan Ramadan yang transformatif itu adalah menjadikan pribadi-pribadi yang muttaqin, tetapi juga bukan sekedar pribadi-pribadi yang muttaqin, hubungan yang hablum minallah saja, tetapi juga dalam konteks kolektif. Ya, saya kira kerja-kerja kolektif, kerja-kerja jama'i, ini yang menurut dari semua tadi yang disampaikan, terutama Profesor Din, masih kurang dilakukan oleh kita. Kerja-kerja jama'i inilah yang menurut saya akan menjadikan umat Islam khair ummah. Saya kira itu sekedar menyimpulkan dari berbagai aspek yang sangat banyak tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, yang perlu kita rubah adalah ma anfusikum ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Jadi yang kita rubah itu adalah apa yang ada dalam anfus kita. Itu yang paling penting. Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak merubah apa yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita itu tadi sudah disebutkan, akal kita harus berubah, wawasan. Misalnya Profesor Syamsuddin tadi mengatakan, juga Imam Syamsi Ali menekankan pentingnya wawasan keislaman misalnya. Jadi itu penting sekali. Ma bi anfusikum. Jadi akal kita, kemudian diri kita, jiwa kita, semua itu harus kita rubah. Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak merubah kita sendiri. Saya kira itu saja, sekedar menyimpulkan. Saya tahu banyak hal yang penting, dan mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan lagi kajian-kajian selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Profesor Muhammad bin Syamsuddin atas pencerahannya luar biasa. Saya yakin semua sangat menghargai dan sangat mendapatkan manfaat dari semua yang sudah disampaikan. Juga terima kasih kepada semua peserta, juga PCIM Amerika Serikat, teman-teman pengurus ini, dan juga warga Muhammadiyah di Amerika, seluruh peserta yang ada di seluruh, ya saya kira ini berbagai negara ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan sebagai moderator dan sebagai ketua PCIM Amerika Serikat. Namanya di sini Muhammadiyah
USA Incorporated, jadi non-profit organization. Jadi Muhammadiyah USA Incorporated sudah tercantum di Amerika sejak 2 tahun yang lalu kurang lebih. Saya kira itu saja. Mohon maaf sekali lagi, kita tutup silaturahim dan silatul fikri kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami muliakan, sekedar memberi tambahan pengumuman, setiap hari Sabtu pagi PCMAS mengadakan kajian kitab Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh Ustadz Talkis dari dosen UMY. Juga kita mengadakan kegiatan seperti ini, Kalamu, itu setiap hari Sabtu pagi juga waktu Indonesia. Maaf, tadi yang kajian Ihya Ulumuddin itu hari Minggu pagi ya. Sabtu malam waktu tukar ini time frame-nya. Sabtu malam kajian Ihya Ulumuddin dengan Ustadz Talkis. Silahkan yang ingin bergabung bisa melalui Zoom di link yang sama, bisa melalui Facebook. Juga ada Kalamu setiap Sabtu pagi. Kalamu ini diselang-selingi juga dengan hobimu. Hobimu ini hal-hal yang teknis tetapi menarik. Nah, minggu depan di waktu yang sama dengan kajian hari ini, materi kita tentang jalan-jalan ke Boeing. Itu pematerinya warga Muhammadiyah yang kebetulan sehari-hari sebagai tenaga profesional di Boeing dengan Pak Irfan nanti insya Allah. Jadi silahkan semuanya diundang untuk hadir di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah Amerika Serikat. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa silaturahmi lagi dengan Pak Din. Kita undang beliau di kegiatan-kegiatan yang lain. Bagusnya diundang datang ke Amerika. Gitu. Oke, saya mohon maaf. Ada rencana PCIM seluruh dunia diundang ke Amerika insya Allah. Oke, kalau sudah tidak COVID nanti insya Allah saya datang sana. Udah lama nggak ke Amerika. Ya, kita keliling-keliling lagi di Hollywood, Pak Din. Iya. Saya dulu tukang guide orang yang datang ke Hollywood. Sama ngantar ke Las Vegas. Tapi terakhir sampai New York saya. Saya mohon maaf harus sambutan di reuni alumni UHAMKA dan IKIM Muhammadiyah. Sudah lewat, harusnya jam 9 ini sudah ditelepon. Jadi saya pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Silakan kalau mau live silakan. Insya Allah acara hari ini nanti akan kita upload di YouTube. Silahkan bisa didengarkan ulang, bisa di-share ke sahabat atau keluarga yang tidak sempat hadir. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Muhammadiyah Amerika Serikat. Banyak video-video yang lain yang insya Allah informatif dan bermanfaat. Terima kasih.